iPhone 11 Pro Max yang saya miliki ini saya beli pada tanggal 25 September 2019. Itu artinya handphone ini sudah memasuki usia ke 9 bulan. Dan itu juga artinya ini menjadi handphone terlama yang pernah saya pakai. Mengingat pekerjaan saya adalah seorang tech reviewer, di mana hobinya adalah gonta-ganti handphone. Lalu apakah artinya handphone ini sempurna? Nggak juga. Untuk itu saya akan bahas satu persatu. Kalau seandainya ada penghargaan HP paling membosankan, maka saya nggak akan ragu untuk menominasikan iPhone 11 Pro Max ini sebagai handphone terboring yang pernah saya pakai. Apalagi selagi saya menggunakan handphone ini, berbagai tipe Android bermunculan, seperti Huawei P40 Pro Plus yang punya kemampuan kamera 10 kali optical zoom, atau Oppo Find X2 Pro yang punya layar bagus banget. Selain tajam juga super smooth berkat refresh rate yang super tinggi. Bahkan Samsung S20 Plus yang keluarnya juga beberapa bulan setelah iPhone 11 series juga sudah memakai layar dengan refresh rate 120Hz, walaupun cuma bisa resolusi Full HD saja. Yang ingin saya sampaikan adalah iPhone 11 Pro Max ini tampak tidak punya fitur super killer. Super pembeda antara HP dari Apple ini dengan HP Android flagship di luar sana. Dan itu memang benar. Secara fitur mungkin iPhone 11 Pro Max ini cuma bisa dibandingkan dengan iPhone generasi sebelumnya, yaitu iPhone X series seperti XS, XS Max, dan juga XR. Nah, kalau dibandingkan dengan HP-HP barusan, barulah terasa upgrade-nya. Seperti kamera ketiga super ultra wide, pemilihan sensor kamera yang lebih besar dibanding sebelumnya, size baterai yang lebih besar, kemudian prosesor yang lebih kencang, dan pemilihan bahan mate pada belakang HP yang menurut saya lebih tahan goresan. Saya sadar dan saya paham bahwa iPhone 11 Pro Max ini kalau misalnya dilihat dari segi fitur, itu terlihat membosankan. Tidak ada yang istimewa. Berikutnya dari tampilan UI atau iOS 13 pada handphone ini. iPhone dari dulu tampilannya ya begini ini. Buat orang yang gampang bosen sudah jelas bahwa ini nggak banget. Semua aplikasi tampil di layar home. Beda sama Android yang benar-benar bisa di-customize. Satu-satunya yang bisa saya lakukan untuk merapikan tampilannya adalah dengan menaruhnya dalam satu folder, sesuai dengan masing-masing kategori versi saya. Untuk hal UI menurut saya ini masih menjadi bagian dari hal yang saya anggap membosankan. Lalu selanjutnya yang saya ingin bahas adalah update software. Saat ini seri paling baru adalah iOS 13.5.1. Sejak kemunculan iOS 13 pertama kali, tidak ada update yang saya rasa signifikan. Satu-satunya update yang tampak berubah adalah adanya fitur Deep Fusion yang menyala secara otomatis saat kondisi cahaya sekitar sedang-sedang aja. Tidak terlalu kurang cahaya, tidak terlalu over cahaya. Tapi ya itu, kadang nggak kerasa sama sekali kalau fitur ini ada dan menyala. Update terakhir memang semakin memudahkan kita di masa pandemi seperti ini, di mana kita tidak bisa lagi memaksimalkan fitur Face ID, karena kemana-mana kita pakai masker. Jadi di saat HP kita tahu kita sedang pakai masker, dia secara cepat memunculkan opsi menekan passcode. Yang ingin saya katakan di sini adalah walaupun sering mendapatkan update software, tapi yang terjadi hanya untuk menghilangkan bug-bug yang ditemukan, alias tidak terasa ada perubahan signifikan. Tapi saya cukup antusias dengan iOS 14, sepertinya sangat menarik. Tapi yang saya rasakan walaupun iPhone 11 Pro Max ini tidak super kaya akan fitur yang baru, tapi ternyata handphone ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Contoh yang pertama, performa baterai. 8 bulan pemakaian, saya masih tidak merasakan adanya penurunan performa. Walaupun kalau dilihat secara angka, baterai health-nya sekarang berada di angka 94%. Tapi yang jelas handphone ini masih mampu bertahan 2 hari. Masih menjadi iPhone paling awet yang pernah saya pakai. Baterai itu adalah hal yang simple, tapi itu menjadi pembeda antara saya mau pakai handphone itu seterusnya atau tidak. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kamera, dan itu pun saya bagi menjadi 2 bagian, foto dan juga video. Untuk foto mungkin yang tampak berbeda adalah adanya kamera ketiga, kamera ultrawide-nya. Saya sering sekali menggunakan kamera ultrawide untuk memberikan perspektif yang beda dari sebuah foto. Tapi satu hal yang pasti adalah karena ini adalah HP flagship, sudah jelas hasil fotonya sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun kalau mau saya bandingkan, hasil foto iPhone 11 Pro Max ini masih kalah dibanding dengan Huawei P40 Pro. Tapi untuk kebutuhan all around hasilnya masih oke lah ya. Lalu video di iPhone masih yang terbaik menurut saya. Mampu merekam video 4K 60fps itu keunggulan mutlak sebuah iPhone 11 series dibanding dengan HP flagship lain. Kemudian lensa ultrawide, walaupun tidak memiliki OIS, ternyata tidak mengecewakan. Saya sering banget ngerekam video pakai ultrawide lalu saya upload di IG story. Hal berikutnya yang membuat saya betah adalah kestabilan dari aplikasi-aplikasi yang ada pada iPhone. Handphone kedua yang saya miliki adalah Samsung S20 Plus. Ini adalah handphone flagship dari Samsung. Tapi tetap
karena ini Android, OS-nya Android, kadang kita temukan force close pada saat kita butuhkan, dan itu sangat menjengkelkan sekali kalau misalnya kita sedang membutuhkan sebuah aplikasi tapi ternyata diganggu oleh bug-bug seperti force close ataupun keyboard nggak bisa keluar. Android. Satu hal yang saya anggap menjadi kekurangan handphone ini pada saat saya awal membeli yaitu pada bobot. Handphone ini beneran terasa berat. Dikantongin bikin celana melorot. Tapi seiring berjalannya waktu saya memiliki kebiasaan baru dalam membawa handphone ini, yaitu saya masukin aja tas. Toh nanti walau ada notifikasi akan ditampilkan melalui Apple Watch saya. Saat ini jujur handphone ini tidak lagi menjadi daily driver utama saya, melainkan saya menggunakan Android sebagai daily driver utama walaupun softwarenya itu tidak terlalu stabil ya. Tapi ternyata untuk daily driver utama saya suka ke fleksibelan dari sebuah handphone Android. Dan untuk saat ini saya menggunakan Oppo Find X2 Pro sebagai main daily driver atau daily driver utama. Well, itulah di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sebagai informasi tambahan, Ibro Kumar tidak menerima project review berbayar. Dan semua device yang saya bahas di channel ini antara saya membeli sendiri atau dikasih secara free oleh brand. Tapi semua opini murni dari saya pribadi tanpa intervensi dari pihak manapun. Silahkan subscribe, like, dislike, dan share video ini kalau dirasa bermanfaat. Saya Ibro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!